ini memang modus baru penipuan terus berlangsung ya, dan terus ada inovasi-inovasi baru gitu ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari 1 April sampai dengan 30 April kemarin, ada sekitar 656 pengaduan yang diterima kontak 157 terkait dengan aktivitas fraud ya, seperti penipuan, pembobolan rekening, kemudian skimming, cybercrime, dan lain-lain, dan sektor yang paling banyak diadukan adalah perbankan. Nah, kalau ditanya tadi, kita sudah kumpulkan dari tim Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan lain-lain, dan juga tim kami pelindungan konsumen. Kalau modus ini memang bermacam-macam ya. Tapi yang beberapa yang termasuk baru ya. Yang pertama itu modus salah transfer yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Jadi orang tidak melakukan tidak meng-apply untuk pinjaman, tapi mereka tiba-tiba ada uang masuk ke rekeningnya. Nah, kalau udah seperti itu, kemudian tiba-tiba ada orang menelpon minta dikembalikan atau terhitung utang dengan bunga yang cukup memberatkan. Terus kemudian modus penipuan penawaran pekerjaan ini juga banyak sekali ya. Pertama ditawarkan pekerjaan yang sangat menarik ya. Kemudian ketika masyarakat mulai percaya, mereka kemudian terpancing, kemudian kirim uang deposit, dan kemudian setelah mendapatkan data-data dari calon orang yang tertarik pekerjaan tersebut, kemudian orangnya menghilang. Kemudian yang lain adalah contohnya ini ya, kalau kita menggunakan telepon ini kita ada dibilang kita ada poin yang kemudian bisa expire. Kemudian kalau nggak mau expire, silahkan kemudian akan ada OTP kasih ke kami untuk kami kemudian tukar dengan barang-barang menarik merchandise, entah itu jam tangan dan lain-lain. Tapi ternyata apa yang terjadi itu adalah OTP untuk ngehack kartu kredit kita, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Ini banyak sekali juga aduan seperti itu. Dan juga kalau yang untuk file APK ya dan lain itu terus terjadi dan banyak sekali diadukan kepada kita, dan juga penawaran produk yang seolah-olah dari lembaga keuangan yang telah berizin padahal palsu. Jadi kita sebutnya impersonification. Nah, itu seperti itu banyak sekali yang terjadi. Nah, kalau yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat tentu terus waspada ya. Jangan pernah memberikan data diri kita kepada orang lain ya, apapun yang mengaku petugas bank, kalau tidak akan pernah mereka meminta gitu ya untuk OTP dan lain-lain, atau meminta data diri kita dan lain-lain kalau memang bukan kita yang menghubungi kepada bank tersebut atau perusahaan penyedia jasa keuangan. Jadi pastikan dulu kita jangan gugup ya, kadang-kadang ditelepon ketika saatnya orang udah mau tidur gitu ya, jadi mungkin udah nggak fokus, kita lagi meeting atau apa, jadi hati-hati. Jadi titip itu untuk rekan-rekan media untuk terus disampaikan kepada masyarakat supaya terhindar dari pertama tentu aktivitas keuangan ilegal atau sudah menggunakan produk dan jasa keuangan yang legal tetapi kemudian banyak fraud yang kemudian masuk seperti tadi minta OTP dan lain-lain yang akhirnya kemudian membobol rekening nasabah.